Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak, siswa-siswi SMP di seluruh Indonesia, khususnya siswa-siswi SMP IT Bina Insan? Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan kita dijauhi dari wabah COVID-19 ini. Qadarullah, pembelajaran kita masih jarak jauh ya, abang-abang dan kakak-kakak, masih melalui daring, yaitu dengan menonton video pembelajaran yang dikirim setiap harinya ya di sekolah. Semoga Ananda tetap semangat belajarnya walaupun pembelajaran secara daring dan Ananda tetap melaksanakan aktivitas Ananda sebagaimana semestinya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pembelajaran kita dan kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 yang pada video pembelajaran pertama Ananda sudah belajar tentang identifikasi teks berita. Kemudian pada video pembelajaran kedua Ananda semua sudah belajar tentang struktur isi teks berita beserta kaidah bahasanya. Dan ini adalah video pembelajaran ketiga, yaitu meringkas dan menyimpulkan isi berita. Masih bersama dengan Ustazah Hikmah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Kita lanjutkan. Apa arti meringkas dan apa arti menyimpulkan? Ada dua pengertian berbeda di sini ya. Meringkas berdasarkan KBBI yaitu menyingkat, memendekkan, atau mengambil intisarinya saja. Jadi dapat kita artikan meringkas isi teks berita berarti menyingkat isi teks berita menjadi pendek dengan mengambil intisarinya saja dan mencakup 5W 1H. Abang sudah ingat ya? Harus ingat ya, 5W 1H itu apa? 5W what, where, when, why, dan satu lagi itu when, dan 1H itu adalah how. Nah, apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengikatkan hingga menjadi simpul, mengikhtisarkan atau menetapkan, menyaringkan pendapat berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan atau teks. Jadi dapat disimpulkan ya, menyimpulkan isi teks berita berarti merangkum semua unsur berita ke dalam sebuah kesimpulan atau pendapat yang singkat namun isinya menyeluruh. Jadi abang-abang dan kakak-kakak, meringkas itu kita buat teks berita yang tadinya yang panjang menjadi singkat, bisa dalam satu paragraf ataupun 2 paragraf atau lebih. Tapi sebaiknya 1 paragraf saja karena kita akan menyingkat. Nah, sedangkan menyimpulkan itu dia merangkum ya berdasarkan unsur berita. Jadi terdapat unsur berita 5W 1H, kemudian disingkat menjadi pendek juga, cuma perbedaannya menyimpulkan itu dapat berupa tanggapan, komentar, kritik, atau saran. Jadi, menyimpulkan itu bisa berdasarkan pendapat Ananda. Lanjut. Nah, apa langkah-langkah dalam meringkas isi teks berita? Berikut akan disampaikan melalui video ini. Ya, langkah-langkah meringkas isi teks berita. Yang pertama, membaca teks berita dengan saksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ringkasan berita atau menyusun gagasan pokok berita menjadi 1 paragraf atau lebih. Nah, karena ini meringkas, sebaiknya 1 paragraf saja sudah cukup ya. Dan dalam 1 paragraf itu harus mencakup 5W 1H ya, unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita itu ada di dalamnya itu apa berita apa itu, kemudian di mana peristiwa itu terjadi ya, kapan peristiwa itu terjadi, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian
bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, jadi unsur-unsur teks berita Anda sudah paham ya. Dia harus mencakup 5W1H. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks berita. Apa saja? Yang pertama, mendengarkan atau membaca kalimat demi kalimat dalam berita dengan penuh konsentrasi. Jadi, sama-sama ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita meringkas atau menyimpulkan, yang pertama itu harus fokus ya, harus konsentrasi membaca dan mendengarkan teks berita. Nah, langkah yang kedua dalam menyimpulkan isi teks berita yaitu mencatat informasi penting dari berita tersebut. Ya. Jadi kita butuh pensil juga dan buku ya untuk mencatat informasi penting. Jadi informasi atau pikiran pokok dalam berita tersebut harus kita catat juga. Nah, yang C mencatat pokok-pokok berita. Yang D menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang E menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok berita yang telah dicatat. Yang F menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Nah, ketika kita sudah mendengar atau membaca dengan penuh konsentrasi, kemudian kita catat kita catat pokok-pokok berita yang penting, lalu kita simpulkan isi berita itu berdasarkan berdasarkan isi berita. Kemudian kita boleh memberikan tanggapannya berupa saran, sanggahan, kritik ya. Kemudian lalu kita sampaikan apa yang menjadi pokok bahasan dari berita yang sudah kita dengarkan, lalu kita simpulkan tadi ya. Sampaikan secara lisan atau tertulis. Nah, setelah Ananda meringkas atau menyimpulkan isi berita, ya, kita boleh menanggapi isi berita. Nah, tanggapan merupakan pernyataan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, sanggahan, dukungan, atau saran. Ya, jadi tanggapan ini muncul ketika kita sudah mendengar atau membaca atau melihat ya berita dari surat kabar berupa koran, majalah yang di media cetak ataupun di media elektronik seperti video yang dapat kita lihat ya di internet atau berita di televisi atau berita di radio. Nah, jadi tanggapan itu muncul setelah kita mendapat informasi berita yang kita dengar atau kita lihat. Nah, jadi tanggapan itu bisa berupa kritik, komentar, sanggahan, ataupun saran. Jadi, tanggapan itu dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Jadi, kalau dia menanggapi isinya berupa pendapat kita ya, Ananda. Jadi, misalnya Ananda mendengar berita di televisi tentang PPKM misalnya kan, berita tentang PPKM ini, Anda bisa membuat tanggapan setuju enggak? Tidak setuju? Nah, suka atau tidak suka? Nah, itu adalah komentar dari para pendengar ya, atau penonton. Itu terserah. Jadi itu kan sebuah tanggapan, jadi boleh kita sampaikan. Nah, suatu tanggapan sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan logis ya. Jadi fakta itu adalah kejadian yang sebenar-benarnya dan nyata. Nah, contoh-contoh itu bisa disampaikan dengan bukti, foto, dokumentasi ya. Alasan logis, alasan yang sesuai dengan pemikiran kita, yang sesuai dengan kenyataan dan itu saling berkesinambungan ya, selalu sejalan dengan pemikiran, selalu berjalan dengan pemikiran dan kenyataan. Jadi tidak bertolak belakang ya, dengan pemikiran kita dengan kenyataannya itu tidak bertolak belakang tapi sejalan. Ya, jadi alasan logis itu berupa pendapat tapi dia tuh dapat dibuktikan dengan contoh-contoh seperti foto, dokumentasi dan lain-lain sebagainya. Ya, itu tadi ya tentang menanggapi isi berita. Ya, semoga bermanfaat ya yang Ustazah sampaikan materi di video pembelajaran kali ini tentang meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Oke Ananda,
agar Ananda dapat memahami materi kali ini, ya, Ustazah akan memberikan sebuah tugas. Ananda pasti pernah mendengar berita di televisi kan, atau di radio, atau Ananda sudah pasti pernah membaca berita di surat kabar, seperti di koran ya. Kita harus rajin-rajin membaca, ya kan, untuk meningkatkan kemampuan membaca kita. Jadi kemampuan membaca itu harus dilakukan setiap hari ya Nanda. Nah, tugas dari Ustazah yaitu dengarkan dan simak video berita berikut dengan saksama. Nanti Ustazah tampilkan di video pembelajaran ini sebuah video berita. Jadi Ustazah harap Ananda simak dengan baik-baik ya. Nah, tugas Ananda yaitu tulislah judul berita tersebut. Kemudian, tulislah teras berita atau kepala berita dari berita yang kamu dengarkan. Dan yang ketiga, buatlah ringkasan berita tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, setelah Anda mendengarkan video berita tersebut dengan saksama, dengan penuh konsentrasi, Anda tulis judulnya, kemudian buat teras beritanya. Teras berita itu bisa satu kalimat saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting isinya tersampaikan dan si pembacanya memahami berita tentang apa yang disampaikan. Kemudian buat ringkasan. Nah, kita dengarkan kembali video kita catat hal-hal yang penting yang disampaikan. Apabila Ananda dapat menemukan 4 kalimat, Ananda buat 4 kalimat itu menjadi satu paragraf. Ya, itu yang C, buatlah ringkasan berita tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, yang D, buatlah kesimpulan dari berita tersebut dengan membuat tanggapan berupa kritik, saran, komentar, atau dukungan. Setelah Ananda membuat ringkasan itu dalam satu paragraf, Ananda buat kembali di bawahnya kesimpulan dari berita tersebut. Menurut saya, berita yang disampaikan oleh stasiun ini bahwa saya tidak suka, bahwa saya sangat setuju, bahwa saya mendukung sekali kebijakan dari pemerintah. Nah, contohnya seperti itu ya, abang-abang dan kakak-kakak, ketika kita memberikan tanggapan sebuah berita. Oke, itu saja tugasnya. Semoga menambah ilmu untuk kita ya, bermanfaat dan semakin banyak pengetahuan kita ya, menambah wawasan kita tentang teks berita. Dan saja harap dengan Ananda sudah belajar tentang teks berita, Ananda semakin rajin membaca buku di rumah, semakin rajin mendengarkan berita, dan tidak kudet ya, kurang update tentang berita-berita saat ini. Berikut ini adalah dalil Al-Quran tentang teks berita, yaitu surat An-Nur ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Talakunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Yang artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firmannya. Alhamdulillah, kita sudah di akhir video. Alhamdulillah, Ananda sudah melihat video pembelajaran ini. Ustazah harap Ananda menonton video pembelajaran ini sampai selesai ya Ananda, dari awal hingga akhir. Dan Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah katakan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa ya abang-abang dan kakak-kakak untuk mengerjakan tugasnya. Dengarkan video beritanya dengan saksama dan penuh konsentrasi. Ustazah tunggu tugasnya di sekolah ya abang-abang dan kakak-kakak. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.